وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai ini malam kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali diizinkan Allah ketemu dalam kajian taklim kita, wirid kita. Mudah-mudahan duduk kita semoga bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Rasul menyatakan di dalam kitab Targhib wa Tarhib bahwa orang yang selalu berada dalam majelis ilmu, mendengar pengajian, maka dia sama dengan berjalan menuju surganya Allah. Dalilnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan, siapa yang berjalan, siapa yang menuju majelis ilmu, apakah masjid atau musola atau majelis-majelis ilmu lainnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Masya Allah, kan luar biasa. Jadi tidak ada ruginya kalau awak duduk di majelis ilmu. Oh, awak sakitiknya Ustaz, biarlah sakitik. Lai seorang awak pai juo. Itu prinsip itu. Allah mengangkat derajat orang satu beriman, yang kedua orang yang berilmu. Orang yang berilmu dengan orang yang beriman itu setara di dalam ayat itu. Yarfa'illahu alladhina amanu. Yarfa', Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Satu. Yang kedua, walladzina utul ilma, orang yang berilmu, derajat. Jadi penting. Nanti sebenarnya ada bab khusus pembahasan tentang keutamaan orang yang berilmu. Jadi jangan ragu lo Bapak Ibu, panek awak disuruh itu mah
Ndak bertambah ilmu aduh, bertambah. Mungkin awak alun marasuan lagi. Nah, gitu. Dulu so katu di SD, SMP, SMA kan alun taraso ilmu pegunung aduh. Lah mulai kuliah, lah mulai karajo, lah duit di masyarakat, baru tahu di ancak rajin nambu mengaji dulu tuh. Bilo tarasonyo, bilo paralu. Itu yang menyasar namu itu. Jadi tidak ada orang yang duduk di majelis ilmu tidak ada ruginya. Maka kita datangi majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan kajian kita. Kita khusus membahas kemarin sudah kita sampaikan hadis sampai yang kelima tentang bicara masalah amalan ibadah wudu. Berwudu. Ternyata amalan wudu itu sangat bermanfaat baik di dalam pelaksanaan sholat ibadah yang mahdo ataupun pelaksanaan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kaum muslimin kalau ada yang ragu-ragu ingin mendengar pengajian yang dulu, silakan buka di YouTube. Itu gitu. Kalau ingin. Karena setiap pengajian kita masukkan ke YouTube. Agar bukan hanya kita yang mendapat ilmu, tetapi umat-umat yang lain mudah-mudahan dia mendapat karena kita saling berbagi. Tidak besok kok nyampang ambon ndak ada lah doh. Boleh ibu-ibu cari di YouTube besok. Mana Ustaz Herman Tanjung tanya ya. Ataraga awak atau angkat di YouTube. Kalau lah meninggal, mana tahu kan? Awak pesankan anak apa ibu? Kok nyampang buya ndak ada besok. Ndak ada lah meninggal cari di YouTube deh. Tulis masih menggari itu mah. Kalau foto kan ndak menggari doh. Jarang foto ko yang menggari, kecuali dibayangin gitu kan. Baru menggari. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, terakhir kemarin bahwa ibadah wudu tersebut keutamaannya sangat hebat sekali, bisa meleburkan, mengeluarkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan wudu tersebut. Jadi makanya kita sampaikan wudu bukan hanya untuk sholat. Assalamualaikum kan wudu kan hanya untuk sholat. Kalau ndak ka sholat ndak wudu dong. Gitu. Kalau ndak baca Al-Quran kadang-kadang ndak wudu dong. Kadang baca Al-Quran ndak ya wudu dong. Karena adab membaca Al-Quran itu salah satu adalah bersuci, taharah. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hadis yang terakhir kemarin, man tawaddo'a, siapa yang berwudu fa ahsanul wudu, kemudian dia sempurnakan wudunya itu, bukan asal-asalan. Nya wudu tapi wudu itu disempurnakan. Memang betul-betul terjaga. Kalau paham awak 3 kali, basuh 3 kali. Paham awak sampai ke sini, basuh sampai ke siko. Awak kami yang pas-pas saja nyo, silakan yang pas-pas ndak apa-apa. Tapi kemarin kan kita sudah sampaikan anggota wudu atau anggota badan yang kena air wudu wajib sampai siko, kalau ditambah kamari itu sunnah, sampai kamari itu nanti menjadi perhiasan di surganya Allah. Jadi ada perhiasan-perhiasan. Dulu kan kita sudah contohkan itu, perhiasan yang paling hebat itu di dunia itu apa? DT boleh. Berlian, DT berlian. Kadang kan tak lafal awak dah itu kan. Karena memang awak tak lo nuwana itu dah. Emas berlian, yakub, lu'lu', marjan dan segala macamnya lah di atas itu yang paling hebat itu. Anggota tubuh
yang kena air wudu, maka dia sebagai perhiasan orang-orang yang berwudu tersebut. Nah, makanya fa'ahsinu, baguskan wudu. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa'ahsanal wudu, kemudian dia menyempurnakan wuduknya itu, membaguskan wuduknya itu, kharajat, maka akan keluar khatayahu min jasadi, dosa-dosa dari jasadnya itu. Jasadnya itu tangan, basuh tangan, keluar dari tangan, muka jatuh dari muka, kaki keluar dari kaki, kesalahan dan dosa itu. Jadi orang yang setelah berwudu itu bersih dan suci, makanya Allah cinta, Allah sayang. Doa-doa sesudah wudu yang Bapak Ibu hafalkan gitu, yang kita hafal. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dalilnya. Kalau doa sudah wudu itu, masih ingat Ibu ya? Nah, apa saja itu? Mulai dari syahadat jadi ya, salawat jadi ya, silakan, enggak apa-apa. Nah, gitu. Maka doa tersebut kita biasakan, kita baca, agar kita selalu mendapat yang terbaik. Nah, itu termasuk dalam Al-Quran surat yang ke-2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi itu jaminan Allah itu. Kalau dia berwudu, disempurnakan wuduknya apalagi, maka Allah cinta dan Allah sayang. Maka di sini dijelaskan oleh baginda Rasul, kharajat khatayahu min jasadi, keluarlah dosa-dosa dan kesalahannya dari jasad orang tersebut, hatta tarjudu min tahtil azfari, sehingga dia sampai keluar dosa itu. Kalau dia wak namanya di salo-salo kuku, di balik-balik kuku. Kalau berwudu kan tangan kita kena air wudu itu. Tuh keluar dosa-dosa dari balik-balik kuku tersebut. Nah, begitu Rasul menyatakan. Akan hebat berwudu itu. Nah, jadi jangan sampai tidak berwudu. Kita jaga wudu itu. Orang yang baik itu dia selalu menjaga wudu. Namanya jadidul wudu, perbaharui selalu wudu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau teknis wudu itu rasanya awak lah banyak tahu. Kan enggak perlu diulang-ulang dah. Gitu. Rukun wudu, anggota wudu, bilangan wudu. Itu lah terbiasa karena sudah menjadi amalan harian bagi kita. Gitu. Yang penting kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ma min imri'in yatawaddo, tidak seorang pun yang berwudu, fayuhsinu wudu, kemudian dia memperbagus wudunya tersebut, illa kecuali ghufira lahu, maka baginya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ma bainahu wa bainas shalah. Jadi dia mendapat ampunan dari Allah di antara ibadah salat yang dia lakukan, hatta yusolliha, sampai dia melaksanakan salat tersebut. Jadi awak tadi wudu tadi belum batal dah, masih dalam keadaan wudu, kini duduk di majelis ilmu, itu kita selalu mendapat ampunan dari Allah. Sampai kita nanti sholat apa? Sholat isya, hatta yusolliha, sampai dia sholat. Dari rumah berwudu, pas selesai wudu dapat ampunan dari Allah. Berjalan ke rumah saji,
Pai sholat maghrib, awak lun sampai dodo. Dalam perjalanan itu selalu mendapat ampunan dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Hatta yusalliha, sampai dia sholat. Jadi makanya sangat hebat sekali amalan wudhu tersebut. Jangan sampai kita tidak menjaganya. Ini satu sisi amalan dalam Islam. Banyak amalan-amalan yang lain. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Boleh, tidak apa-apa. Lama ngentuk, Bu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Malahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Bilal, mungkin awak tahu Bilal, Bu? Tahu Ibu namanya gitu kan, walaupun enggak ketemu gitu kan. Bilal, ya Bilal, amalan apa yang engkau laksanakan? Kok latadangah suara sandalmu di surga? Nah, coba, suara sandal Bilal sudah kedengaran oleh Rasul di surga. Kata Bilal, tidak ada amalan yang istimewa ya Rasul, kecuali setiap sesudah wudu ambo salat sunat wudu 2 rakaat. Setiap sudah wudu salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat wudu. Coba amalan salat sunah wudu lah tadangan suara sandal di surga wudu. Masya Allah, kan luar biasa itu. Jadi usahakan kalau seandainya kita itu ada waktu siap wudu, salat sunnah wudu awak. Mungkin ibu-ibu, bapak awak sampai di rumah saji, salat sunnah wudu, atau di rumah salat sunnah wudu, tidak apa-apa. Sampai di masjid nanti tahiyatul masjid, ya silakan. Itu lebih bagus. Semakin banyak amalan salat sunnah, semakin hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata amalan salat sunnah wudu saja itu sangat baik dalam pandangan Allah. Apalagi kalau amalan-amalan yang sudah mahdhu, yang tertentu. Itu riwayat yang menyatakan keutamaan. Makanya kita jaga hal-hal yang seperti itu. Enggak usah banyak-banyak, 2 rakaat cukup. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau rukun wudu kita udah sama tahu ya. Kalau dalam Al-Qur'an idza kuntum milal shalah fausilu wujuhakum. Nah, kalau kita kan diawali dengan niat gitu kan. Basuh wajahmu. Nah, kalau niat tentu niat wudu. Wamsahu bi ru'usikum. Sapu kepalamu. Kedua tanganmu sampai mata siku. Kedua kaki sampai mata kaki. Dan tertib. Nah, tertib itu kan berurutan. Itu yang wajib-wajibnya saja. Oh, meniga kalikan bilangan itu sunnah. Baca taus itu sunnah. Basuh telinga sunnah. Kumuh-kumuh sunnah. Baca bismillah sunnah. Baca doa sunnah. Nah gitu. Ya 6 tuh sih itu. Yang rukun wudu. Kalau itu kan mengulang-ulang yang lama. Kaji-kaji yang lama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata amalan wudu bisa mengampuni kesalahan dan dosa seseorang hamba tersebut sampai dia melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Nah, coba awak berwudu tapi bukan untuk sholat, berarti dosa kita diampuni oleh Allah sepanjang wudu itu masih ada.
Awak pai kantua, pai karajo awak uduk dulu. Pai ke pasar uduk dulu. Kan hebat itu. Memasak ama-ama ibu-ibu di dapur. Ya di dapur masak, Bu. Di dapur ya. Enggak dalam kamar enggak. Bau dua. Dalam kondisi itu mendapat ampunan dari Allah. Kok nyampang ditakdirkan Allah meninggal singke umur awak di situ. Dapat ampunan dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu tolong sekali lagi, kalau awak lah tahu amalannya, fadilahnya, keutamaannya, jangan ditinggal. Itu prinsip dalam beramal tuh. Jadi ilmu untuk diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan tidak ada manfaatnya. Bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pohon tu rancak rindang semacam di rumah rumah awak. Tapi tidak ada buah ada. Yang dapat sampah paling-paling hijau daun. Nah, kan gitu. Tiap hari awak mengumpulan sampah tadi. Tapi kalau nyobar buah setiap musim, Masya Allah kan luar biasa itu. Tapi jangan pai maliang mereka wuduk loh, itu nak muah tu doh. Kadang-kadang kau salah guna loh di kawan oke. Bismillah, mau pai maliang wuduk dulu gitu kan. Itu tak masuk tu doh. Kau nak elok-elok salah. Gitu. Pasar kita, pai ke kantor, pai ke rajo, ngajar, dosen kita, guru kita, pai sekolah, pai kamar saja. Makanya orang-orang tasawuf, orang-orang tauhid itu kalau wuduknya batal, dia wuduk lagi. Batal, wuduk balik. Namanya jadi dulu tuh selalu memperbaharui wuduk. Nah gitu. Banyak manfaat kalau wuduk itu ada. Setidaknya awak tidak berani singgungan jo pedusinan bukan mahram. Yang kedua terjaga. Nah gitu. Yang ketiga, qalbu kita, hati kita, penglihatan kita terjaga. Kita dalam keadaan suci, berwudu. Malaikat menjaga kita, Masya Allah, hebat, luar biasa. Jadi tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kalau kita berwudu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani memahami innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin itu Allah mencintai hambanya yang mutatohirin, yang tahara, yang menjaga wudhu. Kalau beliau wudhu batal, wudhu lagi. Batal, wudhu balik. Batal, wudhu balik. Nah, gitu. Kecuali kalau pengantui itu kan. Makan ubi itu ya. Kantui kepanjang itu mah. Apalagi kalau lah bau muah kok. Perpak itu lah lapang. Tapi yang jelas kita sudah mengawali kegiatan aktivitas kita dengan suci wudu. Ya Bu ya. Dan kawatannya Bu boleh. Mana tahu kadang-kadang ada batanyo. Ndak ada giwa dia buya tu tanya jawab dos. Nah, tempat lain kadang-kadang kayak gitu juga kayak. Makanya diingatkan selalu. Dan kawatannya Bapak Ibu silakan. Tapi jangan payah benar, kayak gitulah. Kalau tidak tentu kita lanjut juga. Jadi amalan wudu bisa mengampuni seseorang tersebut sampai dia sholat, sampai dia melaksanakan sholat. Kalau dia tidak melaksanakan sholat, sepanjang itu dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitunya amalan wudu bisa menggugurkan, meleburkan kesalahan-kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu. Al-wudu yukaffiru ma qablahu. Amalan wudu tersebut melebur dosa-dosa yang sebelumnya. Amalan wudu bisa meleburkan, menguraikan, meleburkan itu mengapa? Menjatuhan, menghabiskan, menggugurkan. Yukaffiru ma qablahu.
kesalahan-kesalahan sebelumnya. Summa tathirus shalah nafilah. Kemudian salatnya adalah sebagai tambahan pahala dari amalan tersebut. Masya Allah, amalan wudu saja sudah menggugurkan kesalahan dan dosanya, apalagi ditambah dengan sholat. Jadi hebat di dalam Islam itu. Abah agati kalau ndak ada nyon pernah bau dua. Ndak babasuh-basuh do anggota itu do. 60 tahun ndak pernah sholat. Naudzubillah. Contohkan sajalah, andaikan ada kacau nako di rumah wa, kacau rumah wa, kalau barasian tiok sawanta 5 kali sehari wa barasian, kan barasiah tu bakile, ada tanggung barasiah do. Akini 60 tahun atau sejak mulai umah tu ado, ndak pernah di barasian. Abilu kabarasiah tu, ndak bakara tu. Bila barasiahnya, ya tentu jelas nanti di akhirat, gitu. Itu di akhirat lah. Ndak bisa di dunia barasian, di akhirat barasian lah. Ndak barasian dulu di dunia cek malaikat, ndak tak kerja do. Tak kerja mangah, tak kerja mati selai. Gitu. Iyalah. Tu aja lah, bahasa-bahasa deh, yuk. Gitu. Terimalah. Sangat disayangkan. Dikasih kesempatan oleh Allah hidup hanya sesaat, tapi tidak kita manfaatkan untuk beramal, beribadah. Itu kan kerugian yang sangat itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi amalan wudhu bisa meleburkan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba tersebut. Al-wudhu yukafiru ma qablahu. Amalan wudhu yang dilaksanakannya adalah sebagai penggugur, pelebur dosa dan kesalahan sebelumnya. Summa tusirus sholah. Kemudian amalan sholat yang didirikannya, nafilah itu, amalan sholat adalah sebagai amalan tambahan yang hebat dari amalan-amalan tersebut. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaat dari ibadah yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Ada bertanya Bu? Boleh? Jangan payah ada Bu. Salat subuh. Sudah Bu? Baik. Jadi saat sholat subuh kita pas rakaat terakhir kita mau datang buang hajat, sakit perut, apakah mau buang angin atau buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi hukum menahan, mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon izin sekali lagi karena adat basi sampiang syarak batilanjang kan gitu. Artinya kalau dalam adat itu masih ada raso jo pareso. Kalau dalam masalah agama itu terbuka gitu. Kalau memang itu tarasuh dia hukum menahan buang angin, menahan kentut di dalam sholat itu hukumnya mukaruh. Mukaruh bahasa kampung tuh makruh. Lihat kondisi. Kalau seandainya masih satu rakaat di akhir, lai takajah dewa kiro-kiro dapat jamaah, dilepaskan, silakan dilepaskan.
berwudu, nanti kita langsung ambil sholat berjamaah lagi. Setidaknya jamaah kita dapat. Yang 27 itu dapat itu. Walau kita masuk sebelum salam. Allahu Akbar, duduk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kecek imam kan, kita dihitung sebagai jamaah. Karena sebelum salam tadi. Tapi kalau sesudah salam itu lain cerita oleh. Bayang seorang saleh. Kalau seandainya kita ingin menahannya, maka hukumnya makruh. Gitu. Di sana kearifan dan kebijakan kita lagi. Gitu. Kalau seandainya memang sholat itu sudah di ujung, mau salam lagi, itu ambillah yang posisi. Kalau sini sanggup untuk ditahan, silakan ditahan. Kalau tidak, ya bagaimana lagi gitu kan? Itu sudah kondisi gitu kan. Tapi kalau sini memang masih di awal, itu lebih utama dan lebih bagus. Itu kita ulang lagi. Kita jamaahnya kita dapat. Karena menahan buang hajat di dalam sholat itu makruh hukumnya. Gitu. Yang lain silakan. Kalau tidak kita lanjut. Ya Bu ya. Jadi menahan itu makruh. Kalau kita lepas, waktu kita masih ada, ngejar untuk sholat berjamaah itu lebih bagus. Tapi kalau sudah di ujung rasanya, ya gimana lagi gitu kan. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hadis yang ke-8 bahwa amalan wudu bisa menggugurkan, meleburkan dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang hamba tersebut. Selanjutnya adalah duduknya orang yang berwudu. Kini kan awak sana duduk lah. Walaupun duduk awak tu kadang-kadang mengangguk-angguk begitu kan. Dek latih siang tadi contohnya kan. Menyanda bagai, tidak apa-apa, mau unjuk itu faktor umum. Sarana muda-muda lah mau unjuk kadang-kadang gitu kan. Tapi yang jelas kita sudah mendapat nilai dalam pandangan Allah. Duduknya orang yang berwudu bagaikan itu dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza tawadda rajulul muslim," apabila seseorang muslim berwudu, kharajat zunubuhu, maka keluarlah dosa-dosa darinya, min sam'ihi, dari pendengarannya, apalagi kini awak mendengar ilmu, wa basarihi, dari penglihatannya, wa yadaihi, dari kedua tangannya, wa rijlaihi, dari kedua kakinya, fa inna qa'ada maghfuran lah. Maka di sini Allah menyatakan bahwa duduknya orang yang berwudu tersebut dosanya telah diampuni. Masya Allah. Beruntunglah Bapak Ibu yang duduk dalam keadaan berwudu. Jadi kita duduk dalam keadaan wudu, maka dosa-dosa keluar dari telinga kita, dari penglihatan kita, dari kedua tangan kita, dari kedua kaki kita. Duduknya kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang rugi bagi orang berwudu. Itu kehebatannya. Jadi mudah-mudahan kita selalu memelihara wudu, menjaga wudu, dan rasanya air tidak sulit bagi kita. Gitu. Kalau di zaman Rasul itu kan sulit air itu, padang pasir. Awak kini
paling-paling PDAM gitu kan. Kalau di sini nggak tahu, mungkin sumur bor apalah. Yang jelas kita beramal dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya orang tauhid, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maqsudi, Allah yang kita maksud, wa ridhaka matlubi, keridhaan Allah yang kita cari. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi duduk, orang yang berwudu dalam keadaan duduk itu dosa-dosanya diampuni dan keluar dari seluruh sumber-sumber pembuat dosa tersebut. Sumber pembuat dosa telingo. Itu kalau dalam kajian CP20 anggota 68 namanya, atau tulang salapan karet, nah gitu, atau anggota 7. Nah, gitu. Nyokan selalu 7 itu. Kalau hari dalam sepekan itu berapa, Bu? 7 ya? Nah, kalau Al-Fatihah 7 dengan basmalah. Kalau langit dalam riwayat itu 7. Allah menjadikan khalaqas sama 7 langit dan 7 lapis bumi. Walaupun awak alun masuk lado sarugo itu berlampih, Bu. 7 yang terkenal ya. Neraka pun seperti itu. Anggota sujud berapa, Bu? Jangan sampai tidak tahu lah, Pak. Itu kajian tauhid itu. Anggota sujud. Kita kan setiap saat kita kan sujud. 7, anggota sujud 7. Mana saja yang 7 itu? 2 jempol. 2 jempol. 2 lutut. 2 lutut. 2 tangan, telapak tangan. 1 kepala. Wajah. Wujud. Ini dianggap 1 ya. Bukan hanya kening. Jangan pakai kaniang saya. Kaniang kok menunggiang apa loh kayak dia kan. Tapi ini dianggap 1. Datar. Hidung juga ke bawah. Jadi itu anggota proses penciptaan Adam awal 7 juga. Anggota proses penciptaan manusia juga 7. Nabi Adam juga berasal dari tanah yang 7. Itu rahasia angka 7 itu. Kalau ingin samudra 7, ingin tahu kitabnya mengungkap rahasia 7 rahasia gaib. Nah, itu ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata anggota wudu kita itu, terutama anggota-anggota pendengaran, penglihatan, itu berguguran kesalahan-kesalahan yang keluar dari sana. Kalau andaikan nyon nampak dia itu ndak tanggung, itu dah mau unggu itu. Karena dosa kita banyak dan kita pasti banyak dosa. Nggak ada manusia itu yang terpelihara dari dosa, nggak ada. Yang maksum itu hanya Rasul. Gitu, yang terbebas dari dosa. Makanya kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap bani Adam, anak manusia itu, anak cucu Adam itu selalu melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata', manusia yang baik itu dia salah, dia berdosa walaupun gadang ataupun kecil, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah. Taubat yang paling ringan itu adalah istighfar. Nah, itu kehebatan istighfar itu. Malahan Rasul menyatakan man qalaha minan nahari, siapa yang istighfar pada siang hari muqinun dengan penuh keyakinan, wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalatul jannah. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar taubat kepada Allah pada malam hari muqinun dengan penuh keyakinan, wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, nyu istighfar sore hari malam hari, meninggal menjelang sampai pagi hari, fahuwa dakhalatul jannah, dia dijamin masuk surga. Tapi jangan muarok situ saja, ambo istighfar salah, sembahyang tak usah itu. Itu dah lemuh dah. Itu nang kalau mak DWE nemu itu mah. Gitu. Ibu ya. Itu keutamaan dan fadilah istighfar namanya itu. Makanya apa banyak istighfar.
Yang keluar dari mulut kita itu, dari kolbun kita itu, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Mungkin awak berjalan pulang, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah. Panik aku yang lain lah. La ilaha Allah, 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 Allah. Hakikat kolbu kita itu, jantung awak itu kan memompa. Itu hakikatnya dalam kajian ilmu tauhid, dia zikir. Allah, 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 Allah. Duduk awaknya zikir juga. Resek lah tu. Entah kalau berhenti lah. Kalau berhenti jantung ibu, tu tidak tahu atau dah. Lalu awak nyanyi. Hakikat zikir. Balari awak nyanyi zikir juga. Capek jalan awaknya zikir. Lambek jalan awaknya zikirnya. Hakikatnya zikir. Jadi hakikatul insan, itu kajian tauhid namanya itu. Tidak lepas dari zikrullah. Selalu zikir ke Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita dalam kondisi apapun kita, kalau kita berwudu, maka sepanjang itu kita dalam keadaan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk dapat ampunan dari Allah. Kenapa? Kita suci, kita berwudu, kita berjalan dalam ampunan dari Allah. Atas kendaraan kita dalam ampunan Allah. Di atas pesawat, atas mobil, atas apa segala macamnya, apa yang kita kerjakan dalam ampunan dari Allah. Kenapa? Kita dalam keadaan suci. Masya Allah, luar biasa. Jadi mari kita jaga wudu kita. Ternyata wudu bukan hanya untuk sholat. Ya Bu ya. Kalau untuk salat tu jeleh tu. Enggak mungkin enggak. Kalau enggak wudu batil dia untuk salatnya. Yang jelas wudu bagi kita pakaian. Nah, itu lagi, orang tauhid itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Waktu kita 30 ya. Nah, lama masuk, Pak? 34. 33. Masih ada yang akan ditanya? Mumpung waktu kita hampir habis. Jadi begitu dahsyat dan hebatnya amalan-amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tergantung kita sebagai manusia, hamba Allah, menjalankan ibadah tersebut. Maka jangan sampai amalan-amalan yang begitu besar dan dahsyatnya dalam pandangan Allah kita tinggalkan, kita abaikan dengan begitu saja. Kerugian yang besar. Awak pai contohkan, kadang-kadang tengah malam sakit parui awak, buang air ketek. Kadang-kadang awak jago, kadang-kadang jam 2, jam 3, kan di jagoan tuh, dia ingin SKJ, sajak ke Jamban. Coba kembalikan kepada ingatan kita itu. Siap ke Jamban tuh, buang air kecil itu, berwudu lagi. Alangkah bagusnya kalau kita sholat sunnah wudu, sholat tahajud. Nah, tapi kalau kita mau tidur lagi, silakan. Yang jelas kita sudah berwudu, tidur dalam keadaan wudu, suci. Kan sudah hebat kita itu. Insya Allah luar biasa. Biasakan diri kita, keluarga kita. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu ilmunya, kita amalkan. Kalau Allah wa amalkan, sampailah tugas bapak-bapak, ibu-ibu, sampailah ke istri awak di rumah. Kalau enggak, bawa ke rumah saji. Dan ngawirin. Tugas ibu-ibu, sampailah ke bapak-bapak di rumah karena anak cucu-cucu awak. Ingiannya, KWC tadi ya? Iya nek, udah lagi. Anak cucu yang tidak terbiasa, nyutak kaji, awak kan dah sholat mana nek? Uduk bukan hanya untuk sholat. Gitu kan saja. Sampailah main tekanan dewa gitu kan, keutamaan dan fadilahnya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin
Jangan abaikan wudu, karena rahasia Allah, ampunan Allah sangat hebat dan dahsyat sekali dalam amalan wudu tersebut. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.